Pemirsa, penetrasi pasar keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah meski memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Padahal dengan modal populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia diproyeksikan mampu menjadi pusat keuangan syariah terbesar di dunia. Meski tercatat sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pasar industri keuangan syariah di Indonesia ternyata masih belum berkembang sesuai dengan potensinya. Kedalaman pasar keuangan syariah di tanah air saat ini masih sangat dangkal bila dibandingkan dengan negara Malaysia, yang populasi muslimnya jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Padahal Indonesia telah memiliki 18 juta nasabah perbankan syariah dan tercatat menjadi negara penerbit sukuk retail terbesar di dunia. Hingga akhir 2015, pangsa pasar jasa keuangan syariah baru tercatat sekitar 264,8 triliun rupiah. Artinya, porsi keuangan syariah hanya sekitar 4,7% dari total industri jasa keuangan di Indonesia, yang mencapai 5.600 triliun rupiah. Melihat potensi yang ada, pendalaman pasar keuangan syariah seharusnya bisa terus diperkuat. Untuk itu dibutuhkan inovasi produk dan kekuatan sumber daya manusia yang juga diselaraskan dengan beragam kebijakan pendukung agar keuangan berbasis syariah menarik di mata investor. Kedepannya, diharapkan pasar keuangan syariah di tanah air menjadi lebih berkembang dan semakin besar perannya bagi perekonomian nasional. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan untuk membahas lebih dalam seberapa besar potensi pasar keuangan syariah di tanah air dan apa saja tantangan serta kendala yang harus dihadapi perbankan ataupun dunia syariah saat ini, saya sudah bersama dengan Bapak Halim Alamsyah, merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Assalamualaikum Pak Halim. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Halim sudah bersedia bergabung bersama kami pagi ini di Kabar Pasar. Pak Halim, kalau kita lihat perbankan syariah ataupun sistem keuangan syariah ini sebetulnya sudah ada di Indonesia sejak 1 dekade lebih yang lalu begitu ya. Tapi andilnya di sistem keuangan kita tuh baru sekitar 4-5%. Hanya sedikit sekali Pak Halim. Apa sebetulnya hambatan ataupun kendala? Iya, memang kalau bicara kendala pasar keuangan syariah itu didominasi oleh perbankan. Jadi kalau kita melihat perkembangan industri keuangan syariah kita tidak lepas dari bank. Dalam konteks ini memang ada banyak kendala sebetulnya ya. Tetapi yang paling menonjol adalah bahwa industri perbankan kita ini belum terlalu banyak produk yang ditawarkan. SDM-nya barangkali masih perlu ditingkatkan kompetensinya. Demikian juga skala usahanya masih belum terlalu besar. Sehingga berhadapan dengan bank-bank konvensional yang sudah raksasa. Seperti kita ketahui, seperti mohon maaf, BCA, Mandiri, BRI, yang sudah mengarah ke 1.000 triliun total asetnya. Sementara total aset di bank-bank syariah kita masih di bawah 100 triliun. Jadi ini memang membuat kesulitan buat industri keuangan syariah tanpa adanya insentif dan juga strategi yang katakanlah terfokus untuk bisa melawan bank konvensional. Oke. Kalau begitu bisa dikatakan bahwa sejauh ini kebijakan ataupun regulasi dari pemerintah untuk perbankan syariah itu belum cukup mengakomodir mereka begitu? Kalau dari sisi regulasi sebetulnya kalau dibaca ya, regulasi yang dibuat oleh Bank Indonesia dulu dan sekarang OJK dan juga dari Kementerian Keuangan dan juga beberapa dari Kementerian Agama itu pada dasarnya sudah memberikan keinginan untuk mendorong industri keuangan syariah. Ada beberapa hal misalnya ketentuan mengenai LTV untuk industri perbankan syariah itu dibedakan dengan keuangan yang konvensional misalnya. Demikian juga dari Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Agama itu sudah meminta semua dana-dana yang katakanlah yang terkait dengan dana haji itu harus masuk ke perbankan syariah. Artinya tetapi itu lebih cukup tidak? Nah itu dia, ternyata tidak cukup hanya regulasi. Diperlukan kompetensi yang tinggi dari SDM-nya, diperlukan produk juga harus bisa beroperasi dengan prinsip-prinsip efisiensi yang seperti bank konvensional. Tidak efisiennya bank syariah itu gimana sih Pak kalau untuk gambaran kita Pak? Ya sebetulnya kalau kita membuat suatu rasio-rasio gitu ya, rasio biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional, itu pada umumnya rasio bank-bank konvensional itu masih lebih baik dibandingkan dengan bank-bank syariah. Nah itu membuat kita tahu bahwa biaya operasional di
perbankan syariah kita masih relatif lebih tinggi. Sehingga untuk setiap satu unit produk misalnya, itu bank-bank syariah membutuhkan biaya lebih besar daripada yang bank konvensional. Sementara dia berhadapan dengan market, pasar yang rata-rata di Indonesia ini ternyata rasional. Jadi dia tinggal memilih kan mana yang lebih efisien, mana yang lebih menarik, mana yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini tidak mudah untuk bank syariah kita. Artinya salah satu kelemahan dari bank syariah adalah efisiensi yang kurang begitu ya. Terus mungkin juga biaya yang harus dikeluarkan lebih tinggi untuk satu produk yang mungkin sama dengan produk konvensional. Betul. Karena dana mereka hanya sedikit dibandingkan dengan bank konvensional. Betul. Itu kan dari sistem keuangan mereka. Ya. Kemudian kalau misalnya kalau bagi masyarakat, apa sih sebetulnya kelemahan dari sistem keuangan syariah ini sehingga kayaknya porsinya untuk masyarakat ataupun bagi perbankan itu hanya sekitar 4-5% saja begitu. Ya. Nah ini tantangan utama sebetulnya. Secara konsep kita tahu industri perbankan syariah ini didasarkan kepada konsep yang sangat baik, yang etis ya. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada unsur yang tidak pasti atau spekulasi, tidak boleh berjudi. Ini sudah wajib hukumnya, industri perbankan syariah itu tidak boleh. Nah, sementara promosinya ini kurang. Dan produknya juga agak terbatas, sehingga masyarakat mengira industri perbankan syariah itu sama aja dengan bank konvensional. Padahal ini ada unsur-unsur yang sebetulnya kalau dijual dengan lebih baik, dipasarkan dengan lebih baik, orang pasti akan tertarik. Dan buktinya, saya waktu masih di Bank Indonesia, itu sempat diundang oleh Vatikan di Roma sana. Karena mereka rupanya sedang meneliti bagaimana agar dunia ini keluar dari sistem yang sifatnya ribawi. Ini keunggulan kita, tapi kita belum bisa memasarkannya dengan baik gitu loh. Ini jadi sungguh suatu tantangan yang besar buat kita. Promosi juga yang artinya bermasalah, bukan bermasalah ya mungkin bahasanya, yang menjadi hambatan dari dunia ataupun perbankan syariah. Itu kan sebetulnya dari sisi kelemahannya promosi. Kalau dari sisi kelebihannya selain anti riba, apa lagi Pak? Ya itu tadi, anti judi, anti spekulasi, dan yang juga yang membuat ini menjadi suatu hal yang menenangkan kita kalau kita naruh uang di syariah, kita yakin uangnya itu digunakan secara produktif, ya kan? Kalau di dunia bank konvensional itu ada istilah kita taruh uang, terus kita dapat bunganya, kita nggak mau tahu itu dana dipakai untuk apa. Tapi di dunia perbankan syariah, sesuai dengan prinsip bagi hasilnya dan juga prinsip-prinsip yang lain, itu dana itu tidak boleh digunakan kalau tidak ada underlying-nya. Jadi kita naruh uang di bank syariah, kita punya keyakinan uang itu sebetulnya nanti akan digunakan secara produktif untuk memberikan pembiayaan. Kalau di dunia perbankan syariah tidak ada istilah kredit, tapi istilahnya pembiayaan. Nah, berbicara mengenai pembiayaan, kalau kita lihat ya Pak, perbandingan pembiayaan ataupun pinjaman antara bank konvensional dengan bank syariah, ternyata untuk bunganya itu terkadang jauh lebih tinggi bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Apa ini juga mungkin menjadi salah satu hambatan untuk berkembangnya industri syariah ataupun perbankan syariah di tanah air? Tapi nanti kita jawab ya Pak ya, usai jeda berikut. Pemirsa, Kabar Pasar akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa. Pak Halim menjawab pertanyaan menggantung tadi. Apa mungkin juga salah satu yang kurang menarik bagi masyarakat adalah suku bunga dari syariah yang cukup tinggi dibandingkan dengan bank konvensional? Ya, memang di dalam dunia perbankan atau keuangan syariah ini kita tidak mengenal suku bunga ya. Kita namakan itu bagi hasil. Nah, bagi hasilnya memang kalau kita lihat dari sisi deposito atau tabungan yang ada di perbankan ya, baik konvensional maupun syariah, itu pasti mereka akan saling bersaing. Ya, tetapi sayangnya kita lihat ketika bank syariah menawarkan bagi hasil yang lebih menarik, masyarakat Indonesia biasanya pindah ke bank syariah. Tapi sebaliknya ketika kondisi ekonomi sedang menurun, otomatis kan bagi hasilnya akan menurun. Nah, masyarakat akan pindah juga tuh dari bank syariah menuju ke bank konvensional. Jadi ini tantangan yang luar biasa, bagaimana agar bank-bank syariah kita itu bisa menawarkan selain suku bunga, yaitu misalnya servis yang lebih baik, produk yang lebih beragam. Kalau istilahnya itu fee base-nya itu harus besar gitu, supaya dia bisa tidak hanya mengikat nasabahnya, tidak hanya melalui bagi hasil. Kalau buat bank konvensional, dia menjadi kayaknya kok lebih lincah geraknya.
Servisnya gimana Pak? Yang tampaknya kurang menarik buat masyarakat seperti apa? Fasilitas-fasilitas yang mungkin kurang dari Bank Syariah kalau Bapak menilai? Ini terkait saya kira dengan masalah skala usaha ya. Jadi seperti kita ketahui, bank ini adalah bisnis pelayanan jasa keuangan. Semakin banyak dia berada di daerah-daerah yang membutuhkan jasa pelayanan keuangan, tentu akan semakin dilirik oleh masyarakat. Nah, masalahnya bank syariah kita itu tidak punya uang untuk bisa bangun seperti beberapa bank konvensional yang besar-besar itu jaringannya ada sekian puluh ribu gitu loh ya. ATM-nya sekian puluh ribu. Sementara ATM bank syariah kita mungkin tidak banyak, baru total secara nasional aja baru 2.200-an kalau saya tidak salah. Sementara bank konvensional mungkin sudah mendekati 100 ribuan. Nah, memang ada yang namanya itu pada waktu Bank Indonesia dan sekarang saya kira masih diikuti di OJK, promosi dari bank-bank syariah ini diperkenankan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh induknya. Kalau bank ini punya induk, gitu. Nah, itu membantu banyak, membantu mengurangi biaya, membantu juga mempromosikan dengan lebih confidence gitu ya. Kalau mendengar oh ini bank A gitu, kemudian induknya ini induknya bank A yang gede gitu, mungkin dia lebih confidence. Nah, celah ini harusnya digunakan gitu, untuk tidak hanya menawarkan suku bunga atau bagi hasil gitu. Nah, kalau tadi kita sempat mengatakan atau Bapak sempat mengatakan tadi bahwa produk dari perbankan syariah ini kurang variatif. Apalagi Pak yang kira-kira harus ditambah? Karena kita masyarakat awam taunya kalau bank syariah itu ya sudah hanya pinjaman, kemudian juga sama tabungan. Apalagi Pak kira-kira yang harus di-upgrade produk-produk dari perbankan syariah? Ya, ini saya kira banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Beberapa produk-produk sudah ada sebetulnya yang terkait dengan produk perumahan misalnya. Itu bank-bank syariah kita tuh menawarkan beberapa produk yang berbeda dengan produk di bank konvensional. Misalnya kalau di bank konvensional namanya KPR ya, kredit pemilikan rumah. Tapi kalau di bank konvensional namanya pembiayaan untuk mendapatkan rumah gitu. Nah, ini berbeda skimnya, berbeda cara dia katakanlah memberikan kreditnya atau pembiayaannya. Ada satu produk yang namanya MMQ gitu ya. Ini tapi sayangnya tidak begitu populer. MMQ ini beda dengan KPR. Kalau KPR itu kita bayar kredit setiap bulan gitu kan, kita bayar ngangsur. Tapi kalau misalnya kita tidak bayar, itu rumah bisa disita dan lalu dijual oleh bank. Dan kita nanti akan dipotong berapa utang kita dan kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau yang MMQ lain dia, karena dia sistemnya itu adalah kepemilikan rumah secara bertahap. Setiap kita mengangsur, kita menambah kepemilikan kita. Sehingga kalaupun dijual, bank tidak bisa semena-mena karena kita punya milik, sudah ada kepemilikan rumah kita. Apa itu semua bank syariah menerapkan sistem seperti itu Pak untuk masalah kepemilikan rumah misalnya? Sebetulnya tergantung banknya. Produk ini sudah disahkan oleh MUI, sudah disahkan oleh otoritas, zaman Bank Indonesia sudah, OJK tentu juga iya. Nah, ini banyak produk-produk yang saya kira punya keunggulan. Lalu ada lagi produk-produk yang lain yang nanti bisa katakanlah dipasarkan ya oleh bank-bank, para bankir syariah. Tapi kalau kembali lagi, ini memang memerlukan luar biasa promosinya. Ya. Itu yang mungkin masyarakat juga belum aware soal produk yang sebetulnya mungkin menguntungkan bagi masyarakat. Nah, begini Pak, tadi kan kita mengatakan bahwa sebetulnya modal dari bank syariah itu dibandingkan dengan bank konvensional sangat jauh sekali. Mungkin 1:10 Pak, begitu ya? Betul. Mungkin tadi Bapak mengatakan sekitar 150 triliun saja itu modal yang dimiliki oleh bank syariah. Mungkin tidak ketika nanti modal-modal ini hanya punya sedikit-sedikit bank syariah ini, kemudian bank syariah itu digabungkan untuk menjadi satu agar perbankan syariah di Indonesia lebih kuat lagi. Ya, ini memang masalah skala tadi ya. Kalau selama bank-bank syariah kita itu masih levelnya sangat jauh di bawah, 1/15 dari bank-bank konvensional, kita sulit mengharapkan pertama, dia bisa lebih murah, dia bisa melayani jangkauannya lebih besar, dan dia bisa menawarkan produk-produk yang lebih variatif. Itu agak sulit. Jadi untuk bisa menawarkan produk yang banyak, biaya yang lebih murah, dan juga layanan jangkauan layanannya lebih banyak, itu skala bank-banknya harus diperbesar. Saya kira salah satu jalan, ya kalau misalnya pemerintah punya rencana untuk menggabung-gabung atau membuat bank syariah yang besar, saya kira ini sangat baik. Dan ini momennya tepat nih, karena ya kita ingin mendorong keuangan syariah, dan jangan lupa
keuangan syariah yang semakin berkembang itu akan memberikan efek kepada sistem ekonomi kita yang lebih stabil. Karena dia tidak ada unsur-unsur judi dan spekulasi dan ribanya itu. Ini sudah terbukti di beberapa negara yang pangsa dari industri keuangan syariah itu besar. Itu relatif lebih tahan ya, lebih resilient. Baik, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita Pak Halim, tapi usaha jeda berikut, pemirsa Kabar Pasar akan kembali sesaat lagi.